Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'as samaa'a bighairi 'imad wa khafadal arda wa qaddara fiha aqwataha li naf'il 'ibadi wa thabbataha binasbi rawasi wal autad. Wassalatu wassalamu ala afsahil fusaha wa sayyidil bulagha nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan video yang telah lalu tentang pembahasan at-tawabi' yang mana kita telah selesai untuk at-tawabi yang pertama, yakni adalah na'at dan man'ut atau sifah dan mausuf. Maka sekarang kita lanjut ke halaman 124 dari kitab Al-Mumti' fi Syarhil Ajurumiyah yang dikarang oleh Syekh Abu Anas Malik bin Salim bin Matar Al-Mahdari. Kita sekarang akan masuk ke atof yang kedua, ke tawabi yang kedua, yakni atof. Jadi kemarin at-tawabi ada 4, kita sudah ambil 1, sisa 3 lagi. Untuk yang kedua adalah atof. Qala al-musannifu, ya, saniyan al-atfu, qala al-musannifu babul al-atfi. Bab penjelasan tentang atof. Jadi atof ini salah satu di antara yang i'rabnya itu ikut atau at-tawabi. Wa huruful atfi asyaratun, dan adapun huruf-hurufnya atof itu 10. Jadi huruf atof ada 10. Wahia, dan yang 10 itu adalah al-wawu, ya, huruf waw, wal fa'u, huruf fa, wa summa, ya, summa wa au, wa am, wa imma, wa bal, wala, walakin, wa hatta fi ba'dil mawadi'i. Baik. Jadi ini adalah 10 huruf atof, ya, dimulai dari huruf yang pertama wawu, kemudian fa, summa, au, am, imma, bal, la, lakin, dan hatta pada sebagian tempat, ba'di al-mawadi'. Nah, jadi ini ke 10 huruf ini namanya huruf atof. Maka nanti dia akan memiliki namanya ma'tuf dan ma'tuf alaih. Ada namanya ma'tuf dan ma'tuf alaih. Penjelasannya seperti apa kita akan lihat di syarahnya. Itu tadi dari matan. Kemudian kita lanjut ke syarah. Asyarhu, ya, penjelasan. An-naw'u tsani minat tawabi'i. Ya, yakni adalah jenis yang kedua dari at-tawabi. Al-atfu itu adalah al-atfu, atof. Jadi jenis kedua dari at-tawabi yang i'rabnya ikut kata sebelumnya adalah atfu atau atof. Taib. Kemudian ta'rifuhu, pengertiannya atof, ya. Adapun pengertiannya atof, huwa tabi'u al-mutawassitu, ya, dialah at-tabi yang mengikuti, al-mutawassitu yang ditengahi, bainahu antaranya dia, yakni antara dia atof tadi itu, wa baina matbu'ihi, dan antara yang diikutinya, yakni diikuti oleh atof. Ahadu hurufil atfi, apa salah satu huruf-huruf atof. Jadi di sini maksud dari atof adalah dia kata yang i'rabnya itu mengikuti kata sebelumnya dan ditengahi atau menggunakan perantara salah satu dari huruf-huruf atof yang 10 tadi. Tapi di sini ahadu, perhatikan, ahadu i'rabnya sebagai fa'il dari al-mutawassit, karena ini al-mutawassit isim yang beramal amalan fi'il. Karena dia isim fa'il dari tawassata dan dia beralif lam maka beramal mutlak. Ini ahadu fa'il. Taib. Jadi atof itu adalah at-tabi, ya, i'rabnya ikut kata sebelumnya. Dan dia menggunakan perantara salah satu huruf atof tadi, itu yang telah disebutkan di matan. Misaluhu, dan adapun contohnya atof, ja'a zaidun wa amrun, ya, ja'a zaidun wa amrun, telah datang siapa Zaid dan Amr. Ini contohnya. Jadi gini teman-teman, ja'a zaidun wa amrun ini contoh susunan ma'tuf dan ma'tuf alaih. Jadi ja'a zaidun wa amrun, telah datang Zaid dan Amr, telah datang Zaid dan Amr. Ini aslinya kan gini, misal kita ingin mengatakan bahwa si Zaid telah datang dan si Amr telah datang, itu kan asalnya seperti ini.
asalnya adalah kita sebutkan 2 kali fiilnya. Ja'a, apa kok susah banget ini? Ja'a Zaidun, kan kita katakan begitu, Zaidun. Kemudian kita katakan juga Ja'a Amrun, kan begitu. Ja'a Zaidun, Ja'a Amrun. Jadi kita ketika mengatakan bahwa si Zaid telah datang dan juga si Amr telah datang, kita katakan Ja'a Zaidun, Ja'a Amrun. Tapi di sini ada pemborosan kalimat. Kata-katanya terlalu panjang, terlalu boros. Maka untuk meringkas hal tersebut, fiilnya kita buang salah satu. Kita sebutkan fiilnya hanya satu kali saja. Ja'a. Kemudian Zaidun dan Amrun kan sama-sama ja'a, maka kita tinggal tambahkan huruf athof antara keduanya, menjadilah ja'a Zaidun wa Amrun. Menjadi bentuk ini. Jadi sebetulnya ketika kita mengatakan ja'a Zaidun wa Amrun, itu bentuk aslinya ja'a Zaidun ja'a Amrun, tetapi diringkas menggunakan athof seperti itu. Maka di sini kata yang datang setelah huruf athof dia namanya ma'tuf. Di sini huruf athofnya mana? Wawu, ya. Wawu ini huruf athof. Nih, wawu ini huruf athof. Maka kata yang datang setelah huruf athof, kata apa? Amrun. Maka Amrun ini namanya adalah ma'tuf. Amrun istilahnya adalah ma'tuf. Begitu. Ma'tuf. Jadi kata yang datang setelah huruf athof namanya ma'tuf. Dan kata yang diikuti oleh ma'tuf atau kata yang datang sebelum huruf athof itu namanya ma'tuf alaih. Di sini kan Amrun kan sebagai ma'tuf, ya kan? Dia sebagai ma'tuf. Dia ikut kemana? Si Amrun ini mengikuti siapa? Si Amrun mengikuti si Zaid. Maka Zaid itu adalah namanya ma'tuf alaihi. Ma'tuf alaihi. Seperti itu istilahnya. Taib. Itu untuk contoh. Sekarang kita akan bahas tentang i'rabnya. I'rabnya sebenarnya kita singgung tadi sudah. I'rabuhu. Adapun i'rabnya athof ja'a, ya. Ja'a di sini fi'lun madin. Kemudian Zaidun fa'ilun marfu'un wa huwa ma'tufun alaih. Perhatikan seperti yang saya katakan tadi, karena Zaidun dia diikuti oleh si Amrun, ya, Zaidun yang diikuti, maka dia namanya ma'tuf alaih. Jadi kata yang diikuti adalah ma'tuf alaih. Wa Amrun, ya, al-wawu huruf wawunya adalah harfu atfin. Ya, sebagaimana disebutkan dalam matan. Amrun namanya ma'tufun. Dia adalah ma'tuf. Karena Amrun ini hanya ikut. Maka kata yang ikut namanya ma'tuf. Kata yang diikuti ma'tuf alaih. Ya, dia ma'tuf kepada apa? Ma'tufun alaih Zaidin. Jadi dia digantungkan kepada Zaid hukum i'rabnya. Marfu'un misluhu. Dia marfu' sepertinya. Yakni marfu' seperti si Zaid. Si Zaid kan marfu karena sebab fa'il. Nah, si Amrun dia juga marfu. Tapi marfu'nya karena dia hanya ikut si Zaid, begitu. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya adalah ad-dhammatu adz-dzahiratu ala akhirih. Menggunakan dhammah yang zahirah yang nampak di akhir katanya, seperti itu. Itu i'rabnya. Kemudian wa huruful atfi ala shahihi tis'atun. Dan adapun huruf-huruf ataf di atas yang sahih itu tis'atun, itu 9. Perhatikan, tadi di matan penulis mengatakan bahwa huruf athof itu ada 10. Tetapi dalam penjelasannya ternyata dari ke-10 huruf itu yang sudah sahih, sudah berarti dia disepakati di situ ada 9. Ada 9 huruf yang memang dia sudah sahih menjadi huruf athof. Ya, disepakati di situ. Taib. Ahaduha. Adapun yang pertama dari 9, al-wawu adalah huruf wawu. Ya, limujarradil jam'i baina al-muta'atifaini. Untuk mengumpulkan antara dua kata yang saling berkaitan, muta'atifain. Jadi maksudnya huruf wawu di sini dia adalah huruf athof yang fungsinya memang hanya untuk mengaitkan dua kata. Mujarrad, ya, semata-mata hanya untuk mengumpulkan dua kata. Hanya untuk mengumpulkan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih tanpa
ada nanti namanya faedah-faedah tentang misal seperti tartib, takkib seperti itu. Jadi dia hanya murni untuk mengumpulkan antara dua ma'tuf ya, antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Nahwu contohnya wajumi asyamsu wal qamaru, dan telah dikumpulkan asyamsu matahari, wal qamaru dan bulan. Jadi maksudnya tadi huruf wawu itu mujarradil jam'i, maksudnya adalah ketika ada ma'tuf dan ma'tuf alaih, itu yang menengahinya adalah huruf wawu. Di sini nggak memberikan faedah urutan ataupun waktunya. Maksudnya gimana? Di sini kan Jumi'ah dikumpulkan. Yang dikumpulkan matahari dan bulan. Karena di sini menggunakan kata wawu, maka tidak bisa kita ambil kesimpulan. Yang mana dulu yang dikumpulkan? Apakah matahari dulu ataukah bulan dulu yang dikumpulkan? Seperti itu. Jadi tidak ada faedah antara apakah mana dulu yang lebih awal. Tartibkah atau takkibkah? Seperti itu. Jadi Jumi'ah syamsu wa al-qamaru, di situ dia memang mujarrad, betul-betul hanya untuk mengumpulkan antara dua muta'atifain, dua kata yang saling berkaitan antara qamar dan asyamsu. Baik, kita bahas dulu Jumi'ah di sini kan fi'il madi yang mughayyarus sighah atau mabniun lil majhul. Masih ingat di pembahasan tentang naibul fa'il. Ya, naibul fa'il itu fi'ilnya harus dirubah ke bentuk pasif. Dengan cara kalau fi'il madi domahkan awalnya, kasrohkan huruf sebelum akhir. Maka dari jama'ah menjadi jumi'ah. Seperti itu. Nah, asyamsu, maka asyamsu sebagai naibul fa'il. Naibul fa'il kan marfu. Sebagaimana fa'il hukumnya juga marfu. Tanda rafa dengan domah. Wawu huruf atof. Al-qamar ma'tuf kepada asyams. Dan dia marfu seperti asyams. Karena asyams tadi naibul fa'il. Maka dia ikut hukumnya asyams, dia marfu tanda rafa juga dengan domah, seperti itu. Kemudian yang kedua, asani, adapun yang kedua al-fa'u itu huruf fa. Lit tartibi wat ta'kibi, untuk menunjukkan makna tartib, urutan, wat ta'kib. Ta'kib itu sebetulnya seperti jenjang waktu yang sangat singkat. Jenjang waktu yang sangat singkat. Ya sebetulnya sama, dia adalah tartib, tetapi dia waktunya itu antara keduanya itu sangat singkat. Seperti itu. Kemudian kita lihat contohnya, nahwu contoh summa amatahu fa'akbarahu. Summa amatahu fa'akbarahu. Perhatikan di sini huruf atofnya menggunakan fa. Nah, fa itu tadi kan faedahnya tartib, takkib. Apa itu tartib? Tartib maknanya adalah ma'tufnya itu datang atau terjadi setelah ma'tuf alaihnya. Ma'tuf alaihnya amatahu, mematikan, ya kan? Di sini ma'tufnya adalah akbarahu, ya. Akbarahu ini terjadi setelah amatahu, seperti itu. Jadi ada waktunya dan dia juga bermakna takkib. Takkib itu artinya ada selisih waktu yang sangat singkat antara keduanya. Jadi setelah amatahu kemudian akbarahu. Jadi amatahu dulu baru akbarahu. Tetapi jenjang waktu, selang waktu antara amatahu dan akbarahu ini sangat singkat. Seperti hampir-hampir tidak ada jeda. Tidak ada jedanya. Tetapi tetap berurutan seperti itu. Misal, untuk contoh yang lain, misal selain dari Al-Quran, contoh tadi ya, ja'a zaidun, tadi kan wa amrun. Kalau menggunakan wa, tidak ada faedah tartib, urutannya siapa yang duluan, ya, seperti itu. Kalau menggunakan fa, misal kita katakan ja'a zaidun fa amrun, maka si Zaid itu datang duluan, di belakangnya itu ngekor siapa namanya si Amr. Jadi Zaid datang duluan, baru si Amr. Dan antara datangnya Zaid dan datangnya Amr itu nggak ada selang waktu, langsung disusul begitu. Itu namanya takkib, ya, takkib. Kemudian asalisu, adapun yang ketiga itu summa, adalah huruf summa. Summa untuk apa? Lit tartibi wat tarakhi. Dia bermakna at-tartib dan bermakna at-tarakhi. Seperti itu. Apa itu tartib? Tadi sudah disebutkan. Apa itu mana tartib? yakni datangnya ada yang lebih duluan. Yakni ma'tuf alaihnya datang lebih dulu sebelum ma'tufnya. Kemudian yang dimaksud dengan at-tarakhi yakni
bahwasannya ma'tufnya itu datang setelah ma'tuf alaih dengan jeda waktu. Kalau tadi kan misal menggunakan fa itu memang ma'tuf alaihnya datang lebih dulu disusul ma'tuf tapi nggak pakai jeda waktu. Tapi kalau menggunakan summa itu ada jeda waktunya. Contoh tadi ya, ja'a Zaidun. Kalau kita menggunakan summa amrun berarti si Zaid itu datang dulu, kemudian ya ada sekitar misal 10 detik atau 15 detik baru datang si Amr. Maka kita katakan ja'a Zaidun summa Amr. Jadi dia ada tartib dan ada at-tarohi seperti itu. Nahwu contohnya waliya al-khilafata Abu Bakrin summa Umaru. Perhatikan waliya fi'il madi, al-khilafata maf'ulun bih, ya kan? Abu fa'il, Bakrin mudhaf ilaih, summa huruf ataf. Umaru ma'tuf kepada Abu, ya, ma'tuf kepada Abu. Karena dia ma'tuf kepada yang marfu, dia juga ikut marfu tanda rafa dengan dhamma. Perhatikan waliyal khilafah Abu Bakrin, yakni menjabat sebagai khilafah khalifah, yakni Abu Bakar. Kemudian Umar. Perhatikan, Abu Bakar menjabat sebagai khalifah lebih dulu daripada Umar. Dan antara kepemimpinan Abu Bakar dan kepemimpinan Umar itu ada jeda waktu, ada selang waktunya. Maka kita menggunakan huruf ataf yang paling tepat adalah summa. Summa, karena dia bermakna tartib, urutan, dan juga bermakna at-tarohi, selah atau jeda waktunya. Jadi enggak setelah Abu Bakar enggak menjadi khalifah langsung Umar tanpa jeda waktu, enggak. Kan ada waktunya, jeda waktunya dulu, seperti itu. Maka menggunakan huruf ataf summa. Kemudian arabi'u yang keempat, adapun yang keempat au adalah huruf au. Au itu untuk apa? Lidalalati ala ahadis syai'aini, yakni untuk menunjukkan atas salah satu dari dua hal. Untuk menunjukkan salah satu dari dua hal. Nahu contohnya ja'a Zaidun au Amrun. Perhatikan au itu kita terjemahkan dengan atau. Dia bermakna menunjukkan salah satu dari dua hal. Dua hal di sini adalah Zaid dan Amr. Jadi ketika kita katakan ja'a Zaidun au Amrun, itu yang datang sebetulnya hanya satu, tetapi kita nggak tahu siapa yang datang, apakah si Zaid atau si Amr. Maka kita katakan ja'a Zaidun au Amr, menunjukkan salah satunya saja, pilihan di situ, au Amrun, seperti itu. Kemudian itu untuk yang au, maknanya atau. Kemudian al-khamisu yang kelima, adapun yang kelima adalah huruf am, ya. Huruf am. Ini hati-hati, antara au dan am ini banyak yang keliru penggunaannya. Karena memang kalau kita terjemahkan maknanya sama-sama atau. Au kita biasa maknai dengan atau. Am juga biasa kita maknai dengan atau. Tapi penggunaannya berbeda. Kalau am li talabi ta'yini ba'da hamzatil istifhami. Am itu digunakan untuk ya meminta pengkhususan setelah hamzah al-istifham, ya. Jadi am ini digunakan ketika kita bertanya menggunakan huruf istifham hamzah. Seperti itu. Nahwu contohnya, Az-Zaidun ja'a am Amrun. Perhatikan, di sini ada pertanyaan. Az-Zaidun. A di sini sebelum kata Zaid ini adalah kata tanya, ya, huruf untuk bertanya. Bermakna hal, ya. A, apakah Zaidun, Zaid, ja'a telah datang, am atau Amrun atau Amr. Ini pertanyaan. Nah, kalau kita bertanya menggunakan hamzah istifham ini, maka ketika kita ingin meminta kejelasan darinya, kita menggunakan am. Am ini meminta ta'yin, pengkhususkan. Ya, jadi kita meminta kejelasan, siapa yang datang? Si Zaid kah atau si Amr? Begitu. Kita nggak pakai au. Jadi kurang tepat kalau kita katakan Az-Zaidun ja'a au Amrun, kurang tepat, tapi lebih tepat menggunakan am. Maka di sini ketika kita menggunakan am, itu jawabannya nggak bisa na'am atau la. Kan nggak nyambung. Az-Zaidun ja'a am Amrun, na'am. Apakah Zaid yang datang atau si Amr? Kita bilang iya. Ya iya siapa yang datang? Nggak bisa, kita harus ta'yin, mengkhususkan. Az-Zaidun ja'a am Amrun, apakah Zaid yang datang atau si Amr? Kita katakan ja'a
Zaidun. Misal atau jaa amrun. Jadi kita ta'yin, kita khususkan, kita sebutkan siapa yang datang. Karena am di sini dia meminta at-ta'yin, meminta penyebutan yang dimaksudkan siapa, seperti itu. Kemudian as-sadisu, adapun yang keenam itu adalah huruf bal. Huruf bal. Huruf bal ini untuk apa? Lil idrobi. Dia bermakna al-idrob. Yang dimaksud idrob itu apa? Wa huwal i'radu amma qablahu. Ya, yang dimaksud idrob adalah al-i'rad, pertentangan amma qablaha, terhadap apa yang sebelumnya. Jadi bal di sini dia digunakan untuk menentang apa yang telah disampaikan sebelumnya. Jadi dia bisa bermakna mirip-mirip maknanya dengan lakin, tetapi seperti itu. Nahwu contohnya, jaa amrun bal zaidun. Jaa amrun bal zaidun. Di sini jaa amrun bal zaidun, bal kita artikan dengan bahkan. Jadi jaa amrun, telah datang si Amr, bal zaidun, bahkan si Zaid. Jadi nggak hanya si Amr yang datang, bahkan si Zaid pun ikut datang, seperti itu. Jadi di sini ada kaidah teman-teman. Kalau bal ini, huruf bal di sini, itu sebelum kata bal adalah kata yang bermakna positif. Dalam artian tidak ada penafian ya di situ. Maka dia di sini boleh kita artikan bahkan. Seperti contoh ini, jaa amrun bal zaidun. Telah datang si Amr bahkan si Zaid, seperti itu. Tapi kalau misal sebelum bal ini itu menggunakan penafian, maka bal di sini bisa kita terjemahkan dengan kata tetapi. Contoh, ini kan jaa amrun bal zaidun, ini positif, isbat namanya. Kalau manfi ya, ma jaa amrun, tidaklah si Amr datang, bal zaidun, tetapi malah si Zaid yang datang. Maksudnya gitu ya. Jadi kaidahnya kalau katanya itu positif maka bermakna bahkan. Kalau katanya itu negatif maka bermakna tetapi. Seperti itu, simpelnya aja. Takribnya seperti itu. Kemudian as-sabi'u yang ketujuh. La adalah huruf la. Linafil hukmi 'anil ma'tufi. Untuk meniadakan hukum dari ma'tufnya. Ya, jadi la di sini untuk menafikan hukum terhadap ma'tufnya. Nahwu contoh, jalisil ulama'a la as-sufaha'a. Perhatikan di sini la menafikan hukum ma'tuf, menafikan hukum fiil kepada ma'tufnya. Maka kita lihat ma'tufnya adalah as-sufaha. Sufaha ini orang-orang bodoh ya kan gitu. Fiilnya jalis, ini perintah. Duduklah ya, duduklah bersama orang-orang yang berilmu, ulama. La sufaha, janganlah kamu duduk ya. Maka kita menafikan janganlah kamu janganlah jalis ya. La tu jalis as-sufaha, seperti itu. Jadi jalisil ulama ala sufaha itu boleh kita katakan jalisi al ulama ya, jalisil ulama la tu jalisis sufaha, seperti itu. Jadi bermakna penafian. Janganlah kamu lakukan fiil itu kepada as-sufaha. Baik. Untuk menafikan hukum itu huruf la. Asaminu yang keenam, yang kedelapan, lakin ya, huruf lakin. Lil istidraki, untuk istidrak ya, untuk istidrak. Istidrak itu boleh kita artikan seperti ya pertentangan, seperti itu. Dia istidrak itu kan kita sudah bahas ya di lakinna ya. Lakinna yakni di akhwatnya anna, akhwatnya inna ya. Kan ada lakinna, ada lakin. Keduanya sama-sama istidrak. Istidrak itu adalah menghilangkan sangkaan-sangkaan terhadap jumlah sebelumnya. Menghilangkan sangkaan-sangkaan terhadap jumlah sebelumnya. Kan misal kalau di akhwatnya inna itu misalnya gini. Zaidun ghaniyun. Ya, si Zaid itu kaya, lakinnahu bakhilun, akan tetapi dia bakhil. Jadi ketika kita mendengar kata Zaid itu kaya, mungkin kita menyangka bahwa si Zaid itu orangnya dermawan karena banyak harta, rajin sholat, ya kan? Orangnya soleh, alim. Ternyata lakinnahu bakhilun, akan tetapi dia itu kikir, pelit, bakhil. Nah, maka lakinna di sini lakin itu istidrok, yakni menghilangkan sangkaan pada jumlah sebelumnya. Sama, lakin di sini juga itu. Cuman bedanya kalau lakin yang ini dia nggak beramal dengan akhwatnya inna.
Dia tidak menasobkan isim dan tidak merofakkan khobar. Hanya itu saja. Karena dia beramal dengan huruf atof. Nahwu, contohnya. Ma ja'a Amrun lakin Zaidun. Tidaklah datang si Amr, akan tetapi si Zaid yang datang. Jadi dia menghilangkan sangkaan. Kita menyangka yang datang itu si Amr. Ternyata yang datang malah si Zaid. Itu namanya istidrok. Seperti itu. Kemudian at-tasi'u yang ke-9. Hatta, ya. At-tasi' yang ke-9 adalah hatta. Hatta ini untuk apa? Lil jam'i bainal muta'atifaini. Untuk mengumpulkan di antara dua kata yang berkaitan. Ini berarti mirip-mirip dengan wa. Dia mirip-mirip dengan wa. Seperti itu. Jadi dia untuk jam'i saja. Nahwu, contohnya, yamutu an-nasu hatta al-anbiya'u, ya. Yamutu, mati. Siapa an-nasu, manusia. Hatta, sampai al-anbiya'u. Para nabi-nabi juga ikut mati. Seperti itu. Jadi di sini sebetulnya, hatta di sini ketika dia menjadi huruf atof, dia itu harus, ya, ada syaratnya, yakni dia harus bermakna ghoyah. Bermakna akhir. Bermakna akhirnya. Misal seperti ini. Akaltu as-samaka hatta ra'saha. Akaltu as-samakata hatta ra'saha. Saya telah memakan ikan sampai kepalanya. Ini boleh. Kenapa? Karena di sini ra'sa, ya, kepala, itu adalah akhir dari bagian ikan. Maka kalau kita mau menggunakan hatta dalam huruf atof, maka dia itu perlu dengan syarat bahwasanya ma'tufnya itu adalah goyah, akhir dari ma'tuf alaihnya, seperti itu. Baik, di sini al-anbiya boleh kita jadikan hatta di sini sebagai huruf atof, karena al-anbiya adalah goyahnya manusia. Jadi kan manusia itu bertingkat-tingkat. Ada yang dia itu sebagai misal pedagang, pelajar, dan seterusnya pejabat, terus kan. Nah, orang yang paling mulia, ya, orang yang paling mulia dalam artian goyahnya manusia, akhirnya manusia itu, kedudukan akhirnya manusia yang paling tinggi adalah al-anbiya, kan begitu. Maka boleh di sini hatta kita jadikan sebagai huruf atof, karena al-anbiya adalah goyah, akhir dari an-nasu, seperti itu. Ini 9 huruf, yang mana ke-9 huruf ini sepakat ulama bahwa ini adalah huruf atof, ya. Jadi tadi ada wa, fa, summa, au, lakin, bal, hatta, la, kemudian apa lagi, satu lagi tadi am, ya kan. Ini semuanya 9 ini ulama sepakat ini huruf atof. Kemudian ada tambahan dari pensyarah, wa ada Ibnu Ajurruma min hurufil atfi imma, ya. Dan Ibnu Ajurum menghitung di antara huruf-huruf atof adalah huruf imma, ya. Ibnu Ajurum menjadikan huruf imma ini termasuk salah satu dari huruf atof. Nahwu ja'a imma Zaidun wa imma Amrun. Perhatikan. Ja'a, telah datang. Imma Zaidun, boleh jadi Zaid, wa imma Amrun, dan boleh jadi si Amr. Ini pendapatnya Ibnu Ajurum mengatakan bahwa imma itu huruf atof. Imma huruf atof. Seperti itu. Ini pendapatnya Ibnu Ajurum, ya. Jadi i'rabnya kalau menurut Ibnu Ajurum di sini jaa fi'lu madin mabniun 'alal fathi. Kemudian imma harfu tafsil. Imma itu i'rabnya sebagai huruf tafsil untuk merinci. Jadi kan kita merinci. Jaa imma Zaidun, ya, bisa jadi Zaid, imma Amrun boleh jadi Amr, boleh kita tambahkan imma Muhammadun boleh jadi Muhammad, ya. Jadi kita merinci siapa saja sih yang datang menggunakan imma, maka namanya huruf at-tafsil, harfu tafsilin. Zaidun sebagai fa'il, ya kan, marfu alamatu rafihi ad-dhammah adz-dzahirah ala akhirih, kan begitu. Wa imma di sini wa immanya sebagai apa? Wa-nya tentu saja huruf atof. Wa imma, wa-nya huruf atof, immanya huruf tafsil lagi. Amrun sebagai ma'tuf kepada si Zaid, kan begitu. Jadi kalau pendapat mayoritas ulama, sebetulnya mereka mengatakan bahwa imma ini bukan huruf atof. Kenapa? Karena meskipun di sini Amrun di sini ini mengikut si Zaid sebagai ma'tufnya Zaid, tapi sebab atofnya bukan karena huruf imannya, bukan, tetapi karena huruf wa-nya di sini. Begitu. Karena wa nggak ada perbedaan pendapat ulama, dia huruf atof.
Sedangkan imma huruf tafsil. Dia nggak bermakna ataf seperti itu. Dan di sini ada pendapat wal madhabus sahihu, dan pendapat yang sahih yang benar ya, madhab yang benar fi imma pada huruf imma hadhihi pada huruf imma ini annaha laisat harfa atfin, bahwasanya dia bukanlah huruf ataf, wa innama hiya harfu tafsilin, dan ia yakni huruf imma itu hanyalah huruf tafsil, huruf untuk merinci sesuatu. Wal atifu huwal wawu, dan yang memberikan faedah ataf, yang mengatofkan adalah huruf waw, seperti yang saya katakan. Jadi jaa imma Zaidun wa imma Amrun. Amrun itu ma'tuf kepada Zaid bukan karena immanya, tapi karena wawu yang datang sebelum imma, seperti itu. Kemudian 30 menit fawaid wa tanbihatun ya. Ini ada faedah-faedah dan peringatan-peringatan. Yang pertama an Hudzaifah radhiyallahu anhu ya, dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, la taqulu ma sya'allahu wa sya'a fulanun. Ya, Nabi pernah mengatakan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah, bahwasanya Nabi mengatakan, janganlah kalian mengatakan Masya Allah wa sya'a fulan. Masya Allah wa sya'a fulan, kalau kita terjemahkan kehendak Allah dan kehendak si fulan, kita menggunakan huruf wawu di situ. Jangan kita katakan seperti itu. Walakin, akan tetapi, qulu, katakanlah oleh kalian, Masya Allahu summa sya'a fulanun. Katakanlah Masya Allah summa sya'a fulan. Kehendak Allah kemudian dengan kehendaknya fulan. Maksudnya gini, biasanya kalau kita mendapatkan kebaikan dengan perantara teman kita, kan kita naudzubillah sering mengatakan gini, kalau nggak ada kamu, nggak tahu saya seperti apa. Nah, ini kata-kata yang harus dihindari. Jadi kita harus mengatakan, kalau bukan karena Allah, kemudian karena perantara kamu. Seperti kemudian, kita menggunakan kata kemudian. Jangan kita menggunakan kalau bukan karena Allah dan kamu. Nah, hindari menggunakan kata dan ketika disandingkan dengan Allah. Jadi ini ada larangan dari Nabi. Jangan kita katakan kalau bukan karena Allah dan kamu. Nggak boleh kita mengatakan seperti itu. Tapi kita katakan kalau bukan karena Allah, kemudian karena kamu. Kemudian. Menggunakan katanya kemudian. Qala Syekh Ibnu Utsaimin ya, di sini ada pendapat dari Syekh Ibnu Utsaimin, penjelasan dari beliau, li anna summa litartibi wat tarahi ya, karena huruf summa itu memiliki faedah tartib dan tarahi ya. Tartib tadi urutan, tarahi itu jeda waktu. Fatufidu annal ma'tufa aqallu ya, bahwasanya ma'tuf itu aqallu rutbatan minal ma'tufi alaih. Intaha al-qaulul mufid. Jadi di sini maksudnya penjelasan dari Syekh Utsaimin, kenapa kita nggak boleh mengatakan Masya Allah Masya Allah wa sya'a fulan. Karena di sini kalau kita menggunakan kata itu berarti seolah-olah kita menyandingkan kekuasaan Allah dengan kekuasaannya si fulan. Maka kita harus katakan Masya Allah summa sya'a fulan. Jadi kita menggunakan summa karena summa itu tartib, urutan. Jadi kita urutkan bahwa kekuasaan Allah itu paling tinggi. Baru kita katakan summa sya'a fulan ya, baru ada kekuasaannya fulan di situ. Seperti itu. Jadi kita nggak menyandingkan kekuatan Allah, kehendak Allah dengan kehendaknya si fulan, tapi kita urutkan. Seperti itu. Sudah azan subuh, maka kita cukupkan. Ada beberapa faedah yang belum kita baca, tapi nggak apa-apa. Insya Allah teman-teman bisa baca sendiri. Dan sebetulnya semuanya sudah saya sampaikan tadi di atas. Yang kedua ini kan bahwasanya ketika kita menggunakan huruf atofnya itu la, lakin, am, hatabal, itu ma'tufnya itu berupa isi mufrad ya, itu seperti itu. Karena kalau selain itu nanti bisa ma'tufnya itu bisa berupa fi'il. Fi'il ma'tuf kepada fi'il itu bisa. Tapi kalau menggunakan la, lakin, am itu semuanya menggunakan isi mufrad ma'tufnya. Kemudian nomor 3 ini sudah saya sebutkan tadi itu ya, bahwasanya ketika kita menggunakan hatta sebagai huruf atof, maka ma'tufnya itu harus merupakan juz'un, bagian daripada ma'tuf alaihnya. Dan dia harus menjadi ghoyahnya, ghoyah akhir dari
ma'tuf alaihnya seperti itu. Itu untuk faedah yang ketiga secara ringkas saja. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahannya. Insyaallah kita akan lanjutkan di video yang berikutnya biiznillah taala. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.